Halo, nama saya Julia Kristini dengan NPM 2041269. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu latar belakang. Yang pertama adalah sejarah singkat dari Gudang Garam. PT Gudang Garam adalah salah satu perusahaan yang berada di lokasi Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak dalam sektor produksi yaitu memproduksi rokok kretek. Perusahaan ini telah berdiri sejak tanggal 26 Juli pada tahun 1958 yang didirikan oleh Surya Wono Wijojo. Visi dari PT Gudang Garam ini adalah menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. PT Gudang Garam pertama kali mencatat sahamnya melalui penawaran umum perdana pada bulan Juni pada tahun 1990. Penerbitan saham terakhir dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1996. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini yang terkenal adalah Gudang Garam Merah, Jaja, GG Internasional, GG Surya, GG Mal, dan masih banyak lagi. Oleh karena kualitas dari produk Gudang Garam, perusahaan ini tidak hanya memproduksi untuk dijual di dalam negeri saja, namun sudah diekspor ke luar negeri seperti Malaysia, negara bagian Timur Tengah, dan Jepang, merupakan negara tujuan utama untuk diekspor. Terus yang kedua adalah nilai tukar. Perusahaan mengalami eksposur resiko terhadap perubahan mata uang asing yang dikarenakan perseroan tanpa memiliki pembelian aset-aset tetap dan inventory yang menggunakan mata uang asing. Maka dari itu, fluktuasi mata uang asing akan berdampak pada perubahan nilai aset dan liabilitas yang dimiliki oleh perseroan. Dapat dilihat bahwa pendapatan bersih perseroan menurun pada tahun 2018 seiring dengan kenaikan harga dari dolar Amerika Serikat dan berbalik dengan kenaikan pendapatan bersih seiring penurunan nilai tukar dari dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Pendapatan perseroan pun kembali menurun seiring kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat, sehingga korelasi antara pertumbuhan pendapatan bersih perseroan dengan perubahan nilai tukar mata uang asing menjadi negatif. Perkenalkan, nama saya Demikian Sembiring. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama, manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk menanggulangi kemungkinan kerugian perusahaan di masa depan dengan cara mengelolanya sehingga risiko tersebut terminimalisir. Yang kedua adalah financial statement. Financial statement merupakan pencatatan mengenai keuangan perusahaan. Financial statement ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu mencatat penghasilan, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah neraca keuangan. Neraca keuangan yaitu pencatatan mengenai kewajiban, ekuitas, dan aktiva. Yang selanjutnya adalah laporan arus kas, yang merupakan pencatatan suatu keuangan perusahaan yang dihasilkan pada periode tertentu. Yang terakhir adalah catatan mengenai laporan keuangan, yaitu catatan yang tidak dapat dihapus dari pencatatan keuangan. Selanjutnya adalah solvabilitas, merupakan penggambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya. Selanjutnya profitabilitas, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya adalah harga saham, yaitu harga yang diperoleh dari transaksi antara pembeli dan penjual dalam sebuah saham didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah likuiditas. Likuiditas terbagi menjadi yang pertama rasio lancar, yaitu untuk mengukur aktiva lancar dengan utang lancar. Yang kedua rasio cepat, yaitu kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang yang masa pembayarannya tidak bersifat panjang dengan memperhitungkan aktiva lancar. Selanjutnya rasio kas, yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi utang yang masa pembayarannya tidak bersifat panjang dengan menggunakan uang kas yang dimiliki.
Selanjutnya, rasio perputaran kas, yaitu jumlah penjualan dengan jumlah modal yang didapat dalam aktiva lancar dan akan dikurangi dengan jumlah utang lancar. Selanjutnya, terdapat manajemen keuangan internasional, yaitu terbagi menjadi pertama country risk, corporate tax, dan fluktuasi kurs. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Shellen dengan NPM 2041012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, teknik penyimpanan data, yaitu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta atau data yang diperlukan dalam penelitiannya. Nah, cara yang akan dilakukan untuk menyajikan data akan berbeda sesuai dengan jenis penelitiannya. Nah, penyusunan penulisan ini menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, ada studi kepustakaan. Yang kedua, observasi. Nah, yang pertama, studi kepustakaan itu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau fakta, kemudian mempelajari atau mengkaji buku, catatan, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Nah, yang kedua ialah observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati. Peneliti harus mengamati agar dapat mengetahui tentang permasalahan dan mencari informasi yang tepat sebagai data untuk penelitiannya. Nah, yang kedua, definisi operasional variabel, yaitu definisi yang berdasarkan karakteristik mengenai suatu hal dapat diobservasi atau diamati, sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menguji hipotesis. Yang terakhir, metode analisis. Dalam penyusunan penelitian ini diketahui menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sugiono tahun 2016 dalam Astalini 2018 mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian yang dimaknai oleh peneliti untuk mengamati kondisi objek alam dengan instrumen kunci pada peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini diketahui menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan penelitian terhadap jurnal penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, penelitian ini juga cenderung menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil olahan sebelumnya diperoleh melalui penelitian dari sumber lain sebagai tambahan informasi pendukung. Nama saya Gela Syagwinet dari kelas 3 MNMA dengan NPM 2041055. Ada business process risk. Dalam menjalankan bisnis, tentunya kita akan menemukan beberapa resiko. Yang pertama ada resiko keuangan, kemudian ada resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko pasokan. Di dalam resiko pasokan, kita akan menemukan resiko piutang, kemudian resiko peraturan, dan resiko terkait. Kita juga akan menemukan pengawasan internal dan evaluasi sistem manajemen resiko. Bab kelima, kesimpulan. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu perusahaan yang berada di lokasi Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak dalam sektor produksi, yaitu memproduksi rokok kretek. Perusahaan yang didirikan oleh Surya Wonowijojo telah berdiri sejak tahun 1958 pada tanggal 26 Juli. Simbol yang dimiliki oleh perusahaan ini merupakan simbol perusahaan yang tetap digunakan hingga kini. Simbol perusahaan dibuat oleh pendiri perusahaan yang bantu karyawannya. Simbol ini dibuat dari sebuah mimpi gudang garam 5 los yang berada dekat rel kereta api. Metode dalam penelitian ini diambil dari pengumpulan data, studi kepustakaan, dan observasi, serta menggunakan metode analisis. Perusahaan dalam menghadapi mata uang yang sering berubah, melakukan kebijakan untuk transaksi menggunakan rupiah. Terima kasih.